Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari Prodi PTI semester 3 kelas C. Pada kali ini saya akan membawa sebuah materi yang berjudul Islam dan Iptek. Adapun pembahasan mengenai Islam dan Iptek adalah yang pertama, menurut pengertian Barat, ilmu merupakan hasil riset yang dilakukan oleh manusia berupa konsep, teori, dan penjelasan. Mereka menganggap bahwa ilmu adalah murni ciptaan manusia tanpa adanya campur tangan Allah. Sedangkan menurut Al-Quran, ilmu adalah rangkaian keterangan teratur dari Allah. Selanjutnya, teknologi merupakan hasil dari ilmu pengetahuan. Orang Barat menganggap bahwa teknologi merupakan objek yang terlahir atas kebudayaan. Perilaku manusia, menurut Al-Quran, teknologi tercipta karena adanya kesadaran untuk menciptakannya, bukan sebagai ambisi tiap individu. Suatu pengetahuan dapat disebut ilmu bila mana telah memenuhi 3 unsur pokok, yaitu ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Ontologi yaitu suatu bidang yang memiliki objek studi yang jelas. Aksiologi yaitu suatu bidang studi yang memiliki nilai guna atau manfaat dan tidak terdapat kerancuan. Epistemologi yaitu suatu bidang studi yang memiliki metode kerja yang jelas. Ilmu pengetahuan atau sains merupakan gabungan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui pengkajian dan dapat diterima oleh rasio. Dalam pemikiran sekuler, sains mempunyai 3 karakteristik, yaitu objektif, netral, dan bebas nilai. Sedangkan menurut Islam, sains tidak boleh lepas dari nilai-nilai. Dalam pemikiran Islam, ilmu bersumber dari wahyu dan akal. Ilmu yang bersumber dari wahyu Allah bersifat abadi dan kebenaran mutlak. Sedangkan ilmu yang bersumber dari akal manusia bersifat perolehan dan menemukan bagaimana proses sunatullah terjadi di alam semesta, bukan menciptakan hukum baru di luar sunatullah. Yang kedua, hubungan antara Islam dan Iptek. Ada beberapa kemungkinan hubungan antara agama dan Iptek. Yang pertama, berseberangan atau bertentangan. Yang kedua, bertentangan tapi dapat hidup berdampingan secara damai. Yang ketiga, tidak bertentangan satu sama lain. Yang keempat, saling mendukung satu sama lain. Agama mendasari pengembangan Islam atau Iptek mendasari penghayatan agama. Pada hubungan pertama adalah pola hubungan yang negatif, saling tolak. Apa yang dianggap benar oleh agama dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula sebaliknya, dalam pola hubungan seperti ini, pengembangan Iptek akan menjatuhkan orang dari keyakinan akan kebenaran agama, dan pendalaman agama dapat menjauhkan orang dari keyakinan dan kebenaran ilmu pengetahuan. Pola hubungan kedua adalah perkembangan dari pola hubungan pertama. Ketika kebenaran Iptek yang bertentangan dengan kebenaran agama makin tidak dapat disangkal sementara keyakinan. Kalau kita simak pertanyaan eksplisit tentang kaitan pengembangan Iptek dan agama, akan kita lihat mendukung ajaran agama tapi ajaran agama tidak mendukung pengembangan Iptek, dan ajaran agama mendukung pengembangan Iptek, dan demikian pula sebaliknya. Kalau kita simak, akan tetapi kalau kita baca itu secara implisit dalam kaitan antara pembangunan bidang agama dan bidang Iptek, maka kita akan memperoleh kesan yang berbeda. Salah satu asas pembangunan nasional adalah asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional
digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Dari sini dapat disimpulkan bahwa secara implisit bahwa Indonesia menghendaki agar agama dapat berperan sebagai jiwa penggerak dan pengendali ataupun sebagai landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan nasional, termasuk pembangunan bidang iptek. Tentunya dalam kaitannya dengan pengembangan iptek nasional, agama diharapkan dapat menjiwai, menggerakkan dan mengendalikan pengembangan iptek nasional tersebut. Selanjutnya, ini adalah pertentangan teori yang klasik antara teori evolusi dan teori ciptaan yang pernah melanda Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Di dunia ilmu pengetahuan, konflik itu tetap berlangsung sampai sekarang, walaupun kelompok pendukung teori ciptaan ini jumlahnya makin sedikit jika dibandingkan dengan mereka yang mempercayai teori evolusi. Di bidang ilmu, konflik antara teori yang satu dengan yang lain adalah wajar dan merupakan rahmat. Yang ketiga, ada kandungan ayat-ayat Al-Quran mengenai iptek. Anggapan di atas merupakan indikasi bahwa orang tersebut tidak mau berusaha untuk membuka Al-Quran. Sebagian orang yang rendah pengetahuan keislamannya beranggapan bahwa Al-Quran adalah sekedar kumpulan cerita kuno yang tidak mempunyai manfaat bagi kehidupan modern. Apalagi jika dihubungkan dengan kemajuan iptek saat ini, Al-Quran menurut mereka cukuplah dibaca untuk sekedar mendapatkan pahala bacanya, tidak untuk digali kandungan ilmu di dalamnya. Yang ketiga, pengembangan iptek dalam Islam. Iptek menjadi dasar dan fondasi yang menyangga bangunan peradaban modern. Iptek terdiri dari dua hal, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua hal yang memiliki arti dan peranan masing-masing dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah muncul sejak manusia lahir. Hal ini dikarenakan manusia diberi akal dan kemampuan berpikir dari Allah Subhanahu wa taala, diketahui manusia dengan panca indera dan intuisi serta sudah diproses sedemikian rupa sehingga objektif dan kebenarannya dapat diuji secara ilmiah. Teknologi di lain pihak merupakan salah satu produk dari ilmu pengetahuan yang berwujud maupun berupa bentuk. Dalam Islam pun diajarkan untuk menuntut ilmu yang mengidentifikasikan bahwa selama ini tersebut bermanfaat bagi umatnya. Dalam konteks positif, maka diwajibkan bagi umatnya untuk menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.